Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Frida Yuntemaneve. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang strategi pembelajaran penjas. Dan kita akan mulai dari konsep dasar. Kita akan membahas tentang apa itu pendidikan, apa itu jasmani, dan apa itu pendidikan jasmani. Pendidikan adalah atau merupakan sebuah pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup kita. Dan yang kedua, apa itu jasmani? Jasmani adalah sesuatu yang dapat kita lihat atau kita raba, kita pegang, begitu dalam bentuk fisik, raga, dan badan. Pendidikan jasmani juga adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Dan di sini saya akan membahas 3 pusat pendidikan. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan informal, dan yang ketiga pendidikan non formal. Kita akan membahas satu persatu, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah atau pendidikan yang terstruktur atau berjenjang. Maksudnya contohnya pendidikan dalam sekolah itu yang dari TK atau sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah dari SMA maupun perguruan tinggi. Dan pendidikan informal adalah pendidikan dalam lingkungan keluarga. Contohnya tentang keagamaan, pendidikan-pendidikan yang ada dalam lingkungan keluarga. Dan yang ketiga adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan dalam lingkungan masyarakat di mana kita akan melakukan atau belajar pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Dan di sini juga pendidikan jasmani ini juga memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah pengembangan individu secara menyeluruh yang meliputi ranah, domain, kognitif, psikomotorik. Dan pembelajaran pendidikan ini juga mencakup 3 komponen. Yang pertama komponen kognitif. Komponen kognitif ini saya menyimpulkan bahwa itu adalah merupakan pola pikir, di mana kita berpikir bahwa bagaimana sih kita melakukan gerakan sehat, dan bagaimana sih kita berpikir untuk memecahkan sebuah masalah. Itu adalah kognitif. Dan yang kedua adalah afektif. Saya menyimpulkan bahwa afektif merupakan pola rasa, di mana rasa percaya diri kita, rasa menyukai aktivitas atau merasa menyukai olahraga, dan rasa nyaman. Dan yang ketiga adalah psikomotorik. Dan saya menyimpulkan bahwa itu adalah aspek fisik, di mana ada gerak dan keterampilan, kemampuan motorik, di mana kemampuan motorik itu kemampuan gerak kita dan keterampilan yang kita tampilkan. Dan ruang lingkup dalam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini meliputi olahraga tradisional, keterampilan, dan ada juga lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Dan lokomotor itu adalah kemampuan gerak yang berpindah tempat, dan non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat, dan manipulatif adalah kemampuan gerak menggunakan objek atau kemampuan gerak menggunakan alat atau benda. Dan yang kedua pengembangan. Pengembangan meliputi sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani. Yang ketiga senam. Senam ini meliputi ketangkasan dengan alat atau senam lantai. Dan yang ketiga adalah senam ritmik. Itu senam ritmik meliputi gerak bebas atau senam SKJ. Dan juga yang kelima aktivitas di air, yaitu meliputi renang,
Dan yang keenam, pendidikan luar kelas. Pendidikan luar kelas ini adalah berkemah, menjelajahi, mendaki gunung. Dan guru tidak hanya memiliki strategi dalam pembelajaran, tapi guru juga harus memiliki kompetensi. Kompetensi itu harus guru miliki. Dan di sini ada 4 kompetensi yang harus guru miliki. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Nah, kompetensi pedagogi ini adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola atau proses pembelajaran, interaksi dalam belajar. Dan dalam pedagogi ini ada beberapa aspek yang guru gunakan. Yang pertama, karakter. Guru itu harus mengetahui karakter siswa seperti apa, dan juga teori belajar. Guru juga harus menyiapkan teori belajar yang nyaman, yang baik, agar siswa juga bersemangat untuk belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran yang mendidik. Maksudnya bagaimana caranya seorang pendidik itu mengajarkan, atau bagaimana cara belajarnya, cara mengajarnya agar siswa itu juga nyaman. Dan yang keempat adalah cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru untuk berkomunikasi yang baik, yang benar bagi seorang siswa. Dan yang kelima adalah penilaian. Penilaian ini harus dimiliki oleh seorang guru. Dia harus menilai sikap atau karakter dari seorang siswa. Dan yang kedua adalah kepribadian. Nah, guru itu harus memiliki kepribadian karena berkaitan dengan karakter guru. Bisa guru memiliki pribadi yang baik, kepribadian yang baik, maka ia juga memiliki karakter guru yang baik. Nah, itu juga harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang ketiga, profesional. Menjadi seorang guru harus profesional dalam mendidik, dalam membina seorang siswa. Dan yang keempat adalah sosial, kompetensi sosial, di mana seorang guru harus berkomunikasi secara afektif dengan peserta didik. Itu adalah ringkasan materi, dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.